Tapak yang saya gunakan di sini berada di Jalan Tangkuban Perahu, Gang Tegal Bintang, dan Pasar Barat. Di sini terlihat batas-batas pada tapak seperti sawah, area perumahan penduduk, dan lahan kosong. Kemudian untuk analisis tapak di sini saya menjelaskan mengenai kebisingan-kebisingan pada tiap batas site dan sirkulasi pada area jalan site. Saya juga menjelaskan mengenai vegetasi dan utilitas pada site, kemudian sumber listrik pada site, dan arah angin yang berhembus pada site, kemudian klimatologi juga. Di sini juga saya menjelaskan mengenai arah matahari. Saya juga menentukan bukaan-bukaan pada site pada arah mana yang sekiranya lebih efektif. Di sini saya membuat 4 sivitas, yaitu ayah sebagai entrepreneur, ibu sebagai interior design, anak laki-laki sebagai pelajar SD, dan anak perempuan sebagai pelajar TK. Di sini saya membagi 2 alur aktivitas sivitas, yaitu pada weekday atau hari kerja, dan pada weekend atau akhir pekan. Pada hari kerja atau weekday, kemungkinan sivitas berkegiatan di luar rumah lebih besar dibandingkan pada waktu akhir pekan. Yang kemudian pada akhir pekan, terdapat banyak waktu-waktu kosong untuk sivitas melakukan hobinya. Kemudian, dari hobi tersebut saya mendapatkan kebutuhan ruang untuk setiap-tiap sivitas berdasarkan kegemaran mereka. Berdasarkan kegiatan sivitas, di sini saya mendapatkan kebutuhan ruang dan kebutuhan furniture yang sekiranya dapat menunjang kegiatan sivitas di dalam rumah. Kemudian kita masuk pada program ruang. Dalam program ruang terdapat program fungsional, program performasi, dan program arsitektural. Pada program fungsional, saya menjelaskan fungsi umum dari rumah tinggal, yang kemudian saya menjelaskan mengenai fungsi utama, pendukung, serta pelengkap rumah tinggal. Kemudian pada program performansi, saya menjelaskan tuntutan tiap ruang, pencahayaan tiap ruang, dan penghawaan tiap ruang yang sekiranya lebih efektif. Tuntutan ruang, pencahayaan, dan penghawaan pada tiap ruang tentunya dapat mempengaruhi kenyamanan sivitas di dalam ruang tersebut dan juga di dalam rumah. Di sini saya membuat program arsitektural yang menghitung besaran tiap ruang berdasarkan furniture dan aktivitas sivitas. Di sini saya membuat diagram bubble yang menjelaskan mengenai hubungan dan keterkaitan tiap ruang, serta ruang-ruang yang dapat diakses oleh tamu, kerabat, dan keluarga inti. Di sini saya membuat block plan yang berdasarkan hubungan ruang antara keterkaitan erat, tidak erat, dan sangat erat dari ruangan. Di sini, saya berencana membangun rumah tinggal yang mengadaptasi bentuk rumah tradisional atau Nusantara, yaitu rumah musalaki dari Nusa Tenggara Timur. Saya melakukan research untuk mengetahui bahan-bahan apa saja dan material apa saja yang digunakan pada rumah asli musalaki yang kemudian saya adaptasi ke bangunan saya. Ini adalah sketsa rumah musalaki yang asli yang terdapat di Nusa Tenggara Timur yang berbahan kayu, jerami, serta batu. Pada side plan, terlihat saya membagi atap menjadi 3 jenis, yaitu atap musalaki sebagai focal point, kemudian atap deck, dan atap pelana yang berbahan aspal. Terdapat 12 ruangan, di antara ruang kerja, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, ruang tidur utama, ruang tidur anak 2, ruang tidur anak 1, kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Pada ruang kerja terdapat juga mezanin yang dapat diakses dengan 15 anak tangga, kemudian fungsi dari mezanin tersebut adalah sebagai ruang baca dan ruang bersantai. Ini adalah penampakan tampak depan dari bangunan yang saya desain. Di sini terlihat jelas bahwa bangunan paling depan menjadi focal point dari bangunan ini. Hal itu dikarenakan atapnya yang menyerupai bangunan asli musalaki yang khas berbahan dasar material jerami, kemudian pada dindingnya terdapat ornamen kayu. Untuk tampak sampingnya, di sini pada bagian belakang saya menggunakan atap pelana berbahan aspal, dan untuk dindingnya saya menggunakan bata dan semen putih. Pada tampak belakang terlihat jelas saya membuat bukaan yang sangat besar. Hal ini bertujuan untuk menikmati pemandangan pada pool atau kolam renang. Ini adalah potongan AA dari bangunan saya. Pada ruang kerja, yaitu di bawah mezanin, saya menggunakan ketinggian 2,5 meter, dan kemudian pada mezanin, yaitu 2 meter. Ini adalah potongan BB dari bangunan saya. Kembali pada bukaan yang sangat lebar, saya sengaja meletakkan bukaan di sana, selain bertujuan sebagai pencahayaan dan penghawaan alami, juga sebagai orang yang berada pada ruang keluarga, dapur, dan ruang makan, bisa menikmati pemandangan pada kolam renang.
Kemudian pada furniture ruang keluarga terdapat 2 buah sofa dan 1 buah meja yang terbuat dari bahan kayu jati asli khas Nusa Tenggara Timur. Pada perspektif ruang tidur anak laki-laki terlihat pada furniture saya full menggunakan bahan material kayu jati yang kemudian berisi nuansa Nusa Tenggara Timur seperti kain-kain dari Nusa Tenggara Timur. Lalu untuk ruang tidur anak perempuan juga sama, saya masih menggunakan material kayu jati yang kemudian saya isi nuansa khas Nusa Tenggara Timur seperti kain-kainnya dan lampu-lampu gantungnya. Furniture pada ruang tidur utama, saya menggunakan material campuran semen putih dan terrazzo yang menciptakan kesan bahwa furniture bersatu dengan dinding. Kemudian untuk furniture lainnya, saya masih menggunakan bahan kayu jati senada dengan satu isi furniture dalam rumah. Untuk bagian dapur pun saya menggunakan bahan terrazzo dan semen putih yang menciptakan kesan bahwa furniture bersatu dengan dinding. Kemudian saya juga menambahkan sentuhan kayu jati pada furniture agar lebih terkesan hangat. Pada ruang tamu, saya menggunakan bahan lantai parket kayu jati yang kemudian ada furniture sofa 2 buah dan 1 buah meja yang berbahan kayu jati. Kemudian banyak ornamen dari Nusa Tenggara Timur seperti kain dan lampu gantungnya. Ini adalah perspektif dari kamar mandi yang saya desain. Pada bagian lantai saya menggunakan keramik ukuran 20x20, kemudian pada dinding saya menggunakan bahan material batu sebagai penahan air dan sebagai estetika ruangan. Ini merupakan realisasi maket dari desain bangunan yang saya rancang. Pada kenyataannya, terlihat jelas bahwa bangunan paling depan atau ruang kerja merupakan focal point dari bangunan rumah ini dikarenakan atapnya yang berbentuk atap musalaki yang bermaterial atap jerami, kemudian pada dindingnya yang berbahan kayu jati dan kayu ulin, serta ketinggiannya melebihi bangunan di belakangnya dikarenakan di dalam atap musalaki tersebut terdapat mezanin yang berfungsi sebagai ruang baca dan ruang santai untuk duduk-duduk di atas ruang kerja. Pada area depan terdapat carport untuk memarkir 1 buah mobil. Pada bagian barat dan utara tapak, saya meletakkan pool atau kolam renang. Kemudian pada bagian barat dan utara tapak juga saya membuat bukaan yang lumayan besar untuk menikmati pool dan juga menikmati sunset pada bagian barat tapak, serta menikmati pemandangan sawah yang terdapat persis di bagian barat tapak bersebelahan. Sengaja saya meletakkan ruang makan dan ruang keluarga pada bagian itu, agar orang yang sedang makan dapat menikmati view, dan orang yang sedang bersantai pada ruang keluarga juga dapat menikmati view. Pada pojok utara tapak, saya meletakkan padmasana, yaitu tempat persembahyangan bagi umat Hindu. Dan pada bagian timur tapak, saya full mengisinya dengan vegetasi pada tapak. Ini adalah penampakan bukaan yang sangat lebar pada ruang makan dan ruang keluarga. Di sini, pada bukaan, langsung menuju pada kolam dan pemandangan sawah yang berada di baratnya. Kemudian di sebelah kolam juga terdapat deck yang bermaterialkan kayu ulin yang dapat digunakan untuk barbekyuan atau santai-santai untuk kerabat, keluarga, ataupun tamu. Pada ruang tidur utama, terdapat juga walk-in closet yang dapat digunakan pada seluruh anggota keluarga untuk ayah, ibu, dan kedua orang anaknya. Untuk ruang tidur anak perempuan yang masih berusia 4 tahun, juga saya meletakkan pintu terkonek atau connecting door yang dapat langsung diakses oleh orang tuanya melalui ruang tidur utama. Sekian video presentasi dari saya. Maaf jika banyak terdapat kekurangan pada saat saya menjelaskan, dan terima kasih atas perhatiannya.
Om Santi Santi Om.